Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam, kapanpun Anda menonton. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan juga kelancaran rezeki. Bersama dengan saya, Desandi Akmal Mujijat Ramadiana, mahasiswa semester 7 Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor, yang pada kesempatan kali ini akan share atau berbagi hasil daripada praktikum mandiri dari mata kuliah konservasi tanah dan air yang dilaksanakan di daerah saya sendiri di Kabupaten Majalengka. Adapun poin-poin yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini terdapat 3 poin. Yang pertama, pengolahan tanah di daerah Kabupaten Majalengka. Yang kedua, perhitungan kebutuhan dan biaya tenaga kerja pengolahan tanah. Dan yang terakhir, mengulas video tentang pengolahan tanah. Masuk ke poin pertama, pengolahan tanah merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menciptakan keadaan tanah olah yang siap tanam, baik itu secara fisik, kimia, maupun biologis, sehingga tanaman yang dibudidayakan dapat tumbuh dengan baik dan optimal. Adapun manfaat lain daripada pengolahan tanah ini, yakni mampu menempatkan seresah atau sisa-sisa tanaman pada tempat yang sesuai, agar dekomposisi dapat berlangsung dengan baik. Menurunkan laju erosi, meratakan tanah untuk memudahkan pekerjaan di lapangan, mempersatukan pupuk dengan tanah, memudahkan dalam pengaturan air, serta membunuh gulma dan tanaman yang tidak diinginkan. Lantas, seperti apa pengolahan tanah di Kabupaten Majalengka? Majalengka merupakan salah satu kabupaten yang berada di Jawa Barat yang sebagian besar penduduknya bermata pencaharian di bidang pertanian. Pengolahan tanah di Majalengka bervariatif dikarenakan perbedaan ketinggian di suatu daerah dengan daerah lainnya terlihat jelas. Keadaan morfologi Majalengka dapat dibagi ke dalam 3 zona, yaitu dataran rendah, dataran sedang, juga dataran tinggi. Pada masing-masing dataran terdapat perbedaan pula dalam melakukan pengolahan tanahnya. Pada dataran rendah, pengolahan tanah yang dilakukan mayoritas secara mekanis, menggunakan alat mesin pertanian seperti traktor roda 2. Kegiatan ini dilakukan karena mayoritas para petani menanam padi yang membutuhkan hasil olah tanah yang baik. Yang kedua, dataran sedang. Pada daerah ini pengolahan tanah dilakukan secara mekanis dan juga teknis melalui penggunaan cangkul. Adapun alat sinter yang mampu digunakan untuk pengolahan tanah di daerah dataran sedang yakni kultivator. Traktor roda 2 pun mampu, tergantung medan dan keadaan lahan yang akan diolah. Dan yang terakhir ada dataran tinggi. Nah, pada daerah-daerah ini pengolahan tanah masih dilakukan secara teknis menggunakan cangkul karena kondisi lahan yang miring dan juga sulit untuk dilalui alsintan. Oleh karena itu, para petani di daerah dataran tinggi masih mayoritas menggunakan cangkul dalam pengolahan tanahnya. Dalam kaitannya dengan upaya konservasi tanah, salah satu pengolahan tanah yang dilakukan petani di Kabupaten Majalengka yakni dengan menerapkan pengolahan tanah minimum. Pengolahan tanah minimum merupakan pengolahan tanah yang dilakukan secara terbatas atau seperlunya saja, tanpa melakukan pengolahan tanah pada seluruh area lahan. Pengendalian gulma biasanya cukup dilakukan secara manual dengan dibesik atau dilakukan penyemprotan herbisida ketika pembersihan secara manual itu tidak berhasil. Sisa-sisa gulma atau tanaman sebelumnya juga diperlukan sebagai mulsa untuk menutupi permukaan lahan, sehingga mampu mencegah terjadinya erosi pada permukaan tanah. Sebagai penopang agar tanah tidak erosi, digunakan pula berbagai macam-macam batang tanaman, seperti halnya pungkul pisang yang ada pada gambar. Selanjutnya kita memasuki ke pembahasan kedua tentang perhitungan kebutuhan dan biaya tenaga kerja pengolahan tanah. Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan petani di Desa Heuleut dan juga Desa Cipaku, Kecamatan Kadipaten, Kabupaten Majalengka, yang mayoritas dalam usaha taninya menanam tanaman padi sawah,
diperoleh rincian dan kebutuhan biaya tenaga kerja dalam melaksanakan pengolahan tanah yang tersaji pada gambar berikut. Untuk menghitung kebutuhannya, maka kita pertama menghitung biaya tetap terlebih dahulu. Biaya tetap terdiri dari biaya penyusutan dan juga bunga modal. Biaya penyusutan diperoleh dengan mengurangi harga awal traktor dengan nilai akhir traktor, lalu dibagi dengan jangka usia ekonomisnya. Harga awal traktor sebanyak Rp4.779.000 dikurangi nilai akhir Rp477.900 dibagi jangka usia ekonomisnya 8 tahun atau 96 bulan, maka diperoleh biaya penyusutannya Rp44.803,125 per bulannya. Sedangkan dalam satu kali musim tanam itu terdapat 4 bulan, maka Rp44.803,125 dikalikan 4 sama dengan Rp179.212,5 biaya penyusutannya. Selanjutnya ada bunga modal. Dengan mengalihkan harga awal traktor dikali tingkat modal bunga diperoleh nilai Rp238.950. Sedangkan dalam satu tahunnya itu terdapat 3 kali musim tanam, sehingga Rp238.950 dibagi 3 diperoleh Rp79.650. Maka biaya tetap dalam satu kali musim tanamnya itu sebanyak Rp258.862,5. Selanjutnya untuk biaya tidak tetap terdapat biaya bahan bakar. Konsumsi bahan bakarnya itu 10 liter, kalikan harga bahan bakarnya 9.000 dibagi jam kerja efektifnya 7 diperoleh nilai Rp12.857,14. Selanjutnya biaya oli diperoleh dari konsumsi oli banyak 0,6 dikalikan harga oli 35.000 dibagikan jam kerja efektif 7 jam, peroleh biaya olinya banyak 30.000. Untuk jam kerja per musimnya diperoleh dari luas olahan lahan per musimnya 1,5 hektar dibagi kapasitas kerja per hari setengah hektar dibagi jam kerja per harinya 7 jam diperoleh nilai 21 jam. Untuk biaya pemeliharaan per jamnya diperoleh dari biaya pemeliharaan 155.000 dibagi jam kerjanya 21 diperoleh 7.142,85. Selanjutnya biaya operator per hari diperoleh dari upah per harinya sebanyak 80.000 dibagi jam kerja per hari 7 jam diperoleh Rp11.428,57. Untuk total biaya tidak tetap, maka jumlahkan biaya bahan bakar tambah biaya oli tambah biaya pemeliharaan per jam tambah biaya operator per hari, maka diperoleh sebanyak biaya tidak tetapnya Rp34.428,57. Sehingga biaya totalnya itu diperoleh dari biaya tetap sebanyak Rp258.862,5 dibagi jam kerja per musimnya 21 jam ditambah dengan biaya tidak tetap tambah Rp34.428,57, maka diperoleh biaya totalnya Rp46.755,35 atau Rp46.800 per jamnya. Untuk biaya pokoknya biaya total Rp46.755,35 dibagi kapasitas kerja per hari setengah hektar dibagi jam kerja per hari 7 jam diperoleh Rp654.575 per hektarnya. Kita ke pembahasan terakhir mengulas video tentang pengolahan tanah. Terdapat 3 video yang ada di YouTube dengan masing-masing kanalnya. Link ada di deskripsi. Video pertama menceritakan tentang dampak positif daripada penerapan konservasi tanah bagi petani jagung di Desa Sekarau, Kecamatan Jarwaru, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Di video kedua, hasil dari wawancara dengan seorang petani
yang melakukan pertanaman pada lahan gambut dengan pengolahan dan pengolahan tanah yang baik. Dan yang video terakhir menjelaskan metode SRI pada pertanaman padi sawah dan juga manfaatnya yang ada di Bali. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.